Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai inheritance dan built-in function super. Nah, pada bagian ini kita akan belajar apa itu inheritance, kemudian kita akan belajar juga mengenai method overriding, dan terakhir kita akan belajar mengenai penggunaan built-in function super di dalam kelas. Oke, pertama kita mulai dengan inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance adalah mekanisme di dalam kelas Python di mana kelas yang baru dibuat dapat mewarisi variabel dan metode dari kelas sebelumnya, atau istilahnya superclass. Nah, caranya adalah seperti ini. Kelas, kemudian spasi, baru nama kelasnya, kelas baru misalnya. Nah, sekarang baru kita kasih kurung di dalam kelas ini. Baru di dalam kurung ini adalah kelas supernya, yaitu kelas yang sebelumnya sudah dibuat, gitu ya. Kemudian method overriding. Nah, method overriding adalah salah satu fitur di inheritance di mana di dalam kelas yang baru kita dapat mengubah implementasi metode yang sudah ada di kelas supernya, begitu ya. Nanti kita akan praktekkan di Jupyter Notebook. Dan terakhir adalah built-in function super. Nah, built-in function super ini membuat kita dapat mengakses variabel atau atribut dan metode dari kelas supernya di dalam kelas yang baru, begitu. Oke, supaya lebih jelas kita langsung aja masuk ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, untuk menggunakan inheritance di dalam sebuah kelas, saya akan memberikan contoh seperti ini. Misalnya saya punya kelas hewan lagi ya. Kelas hewan. Nah, di dalam kelas hewan ini akan saya masukkan variabel namanya jumlah. Jumlah ini akan menghitung jumlah hewan yang udah kita buat. Misalnya mula-mula dia adalah 0. Kemudian saya buat konstruktornya, def init. Misalnya hewan ini saya masukkan dia adalah parameternya jenis, kemudian umur, kemudian suara, gitu ya. Kemudian akan saya masukkan masing-masing menjadi instance variabel, yaitu self.jenis sama dengan jenis, kemudian self.umur sama dengan umur, self.suara sama dengan suara. Kemudian akan saya buat satu metode lagi, yaitu info, def.info, self, yang isinya adalah print, yang mengatakan bahwa ini adalah kelas hewan. Kelas hewan, ya. Oke. Nah, sekarang kelas hewan ini akan saya jadikan superclass, ya. Dari kelas yang baru saya buat, yang dinamakan misalnya kelas ini adalah kucing, seperti itu ya. Kucing, perhatikan, kemudian saya buat di dalam kurungnya adalah hewan. Di mana hewan adalah kelas yang sebelumnya udah saya buat. Nah, hewan ini akan menjadi yang dinamakan superclass. Kemudian kucing ini adalah subclass. Saya tulis aja di sini, kucing sama dengan ini aja ya, subclass, yaitu adalah kucing, kemudian superclassnya itu ada hewan. Nah, begitu ya. Nah, di kelas kucing ini saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya akan pass aja. Pass aja. Artinya saya akan memberikan kosong di kelas kucing ini, cuma dia memiliki superclass yaitu hewan. Ini. Nah, ketika saya panggil sekarang atau saya buat kelas baru, misalnya kucing 1 sama dengan kucing, ini saya tidak bisa membiarkan dia kosong seperti ini. Kalau saya jalankan, nah dia akan error. Loh, kenapa error? Padahal kan kelas ini kosong. Nah, kalian harus ingat, ternyata kita punya superclass hewan. Nah, kalau sebuah subclass memiliki superclass, dia akan mewarisi semua variabel dan atribut yang ada di superclass itu. Perhatikan kelas hewan ini, dia mempunyai metode atau constructor init. Dan di dalam constructor initnya itu, dia ada jenis, umur, dan suara. Begitu. Makanya, saat kita membuat instan atau objek dari kelas kucing ini, kita juga harus memasukkan parameter jenis, umur, dan suara. Karena ini adalah constructor, makanya kalau kita buat kelas kucing tadi, ini akan otomatis langsung dijalankan, seperti itu. Makanya ini saya tulis misalnya jenisnya kucing ya, sama. Kemudian umurnya misalnya 2 tahun, suaranya meow. Tuh kalau saya jalankan sekarang, nah perhatikan dia sekarang tidak error. Kalau saya panggil, misalnya instance atau objeknya kucing 1 dot, kemudian saya tab, dia punya metode info,
yaitu yang dari superclass-nya ini ya. Kemudian dia juga punya parameter jenis, jumlah, suara, umur. Nah, jenis, jumlah, jenis, suara, umur ini kita buat di sini. Jenisnya kucing ya. Perhatikan. Umurnya 2 tahun di sini umur kan. Kemudian suaranya meow. Kemudian parameter jumlahnya kita ambil dari superclass-nya itu jumlah. Begitu. Itu adalah inheritance, di mana subclass yang kita buat dia mewarisi semuanya yang ada di dalam superclass-nya, yaitu hewan. Begitu ya. Jadi kita bisa panggil misalnya instance variabel jenis seperti itu. Perhatikan jenisnya adalah kucing sesuai dengan apa yang kita masukkan. Kita juga bisa panggil instance variabel jumlah misalnya begitu. Perhatikan jumlahnya 0. Nah, begitu ya, jumlahnya ini belum saya apa-apakan. Nah, sekarang saya ingin membuat jumlah ini berubah setiap kita membuat suatu instan atau objek. Jadi, setiap kita membuat instan atau objek, dia akan otomatis akan menjalankan ini, constructor initnya. Nah, makanya di constructor init ini saya tulis hewan dot jumlah. Ingat ya, karena dia adalah kelas variabel, kita gunakan kelasnya ya. Hewan dot jumlah plus sama dengan 1. Seperti itu, saya jalankan lagi. Saya buat lagi kucing satunya, saya ulangi. Saya panggil ya jenisnya lagi. Perhatikan kalau saya panggil jumlahnya, nah dia berubah menjadi 1. Kenapa? Karena kita udah membuat kucing satu tadi kan. Kita buat dari kelasnya, makanya dia menjalankan instansinya ini sekali. Makanya jumlah tadi jumlahnya 0 kan. Ditambah 1 dia menjadi 1. Sekarang ini dia menjadi 1. Seperti itu. Nah ini adalah inheritance ya. Kita juga bisa memanggil metode info ini dari instance kucing satu ini. Contohnya seperti ini, kucing satu dot info. Sekarang kalau kita jalankan, nah dia muncul ini adalah kelas hewan. Oke, seperti itu ya. Ini adalah yang dinamakan inheritance. Lanjut mengenai method of riding. Nah, untuk memahami method of riding, contohnya seperti ini ya. Saya copy aja dari kelas sebelumnya. Seperti ini. Method overriding adalah jika kita mempunyai metode di superclass, kemudian kita bisa membuat metode itu lagi. Contohnya ini sekarang bukan pass ya. Saya buat def lagi, tetapi sama nama metodenya sama yang ada di superclass, yaitu info. Kemudian self. Sekarang di kelas info ini saya akan print. Ini adalah kelas kucing. Seperti itu. Nah, kalau saya jalankan dan saya buat lagi instansinya, misalnya ini ya, sama aja. Kalau saya buat instansinya yaitu kucing 1, dan saya panggil sekarang metodenya kucing 1 dot. Nanti kan kalau saya klik tab, dia cuma ada satu metode info. Nah, sekarang menjadi pertanyaan yang dijalankan adalah info yang ini atau info yang ini. Untuk membuktikannya, saya jalankan aja. Nah, yang dijalankan adalah ternyata yang ada di subclass-nya, yaitu ini adalah kelas kucing. Nah, itulah yang dimaksud dengan method overriding. Artinya, metode yang ada di dalam superclass, jika kita buat metode yang sama di dalam subclass, metode yang di dalam subclass ini akan menggantikan implementasi metode yang ada di superclass-nya. Seperti itu ya. Itu adalah method overriding. Begitu. Lanjut adalah built-in function super. Nah, built-in function super ini bisa membuat kita mengambil atau mengakses atribut atau metode yang ada di superclass. Tetapi kita lakukannya di dalam subclass-nya. Contohnya seperti ini ya. Saya copy lagi, misalnya seperti ini. Ke sini ya. Nah, misalnya saya ingin menambahkan di instance variabelnya selain jenis, umur, dan suara, saya ingin menambahkan warna. Saya seperti itu. Saya bisa tulis di sini def, kemudian init, kemudian self. Nah, saya akan tetap menuliskan sama seperti ini, yaitu jenis, umur, suara, tetapi saya akan menambahkan warna. Ya. Nah, daripada saya menulis ulang ini satu persatu seperti ini kan banyak, seperti itu. Saya bisa menulis super, kemudian dot, kemudian init. Nah, tapi sekarang saya tidak menggunakan self, saya langsung memasukkan jenis, umur, dan suara. Begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan super.
Artinya di dalam dev init di kelas kucing ini, saya menjalankan init yang ada di kelas supernya, yaitu hewan. Gitu. Makanya di init ini saya harus masukkan jenis, umur, dan suara, agar nanti ketika kita membuat instance, kita juga memasukkan jenis, umur, dan suara, kemudian langsung dimasukkan ke initnya. Jadi di init ini kan dia akan mendefinisikan instance variabelnya, yaitu misalnya set jenis adalah jenis, umur adalah umur, suara adalah suara, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan ini lagi satu persatu, sama juga dengan ininya. Gitu. Baru saya tambahkan lagi self.warna di sini. Sama dengan warna. Gitu ya. Jadi ini itu sama aja artinya dengan ini. Nah, seperti ini. Sama dia. Cuma kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini aja. Begitu ya. Oke, ini saya hapus. Sekarang kita tes ya, kita jalankan. Kita buat lagi, misalnya saya copy aja kucing 1 tadi. Saya buat instansinya yaitu kucing 1, saya masukkan kucing, kemudian 2 tahun, kemudian suaranya meong. Kalau saya jalankan, nah perhatikan dia error karena kita udah menambahkan parameter warna. Makanya di sini kita tambah warna, misalnya oranye gitu ya warnanya. Kalau saya jalankan lagi, oke, dia berhasil, tidak error. Dan sekarang kucing 1 ini punya instan variabel tambahan, yaitu adalah warna. Kalau kita akses warnanya, yaitu oranye, seperti itu ya. Nah, itu salah satu penggunaan super. Contoh lagi, saya bisa membuat super ini misalnya di sini, di info ini. Saya tulis sini misalnya super. Saya ingin menjalankan metode infonya, tetapi yang ada di hewannya. Makanya saya klik super.info, seperti ini. Bisa juga seperti itu. Kemudian kalau saya jalankan, saya buat lagi ya instance variabelnya. Instance atau objeknya. Kemudian saya panggil sekarang kucing 1.info, yaitu yang ini ya, metode yang ada di sini. Kalau saya jalankan, nah dia akan menjalankan super.info, yaitu ini. Ini adalah kelas hewan ya, muncul di sini. Kemudian print, ini adalah kelas kucing, dia muncul di sini. Seperti itu. Contoh satu lagi, saya bisa membuat begini, def, kemudian saya ingin mengembalikan nilai jumlah ini. Tampil jumlah gitu ya, atau jumlah gitu aja ya. Tapi dia dalam bentuk metode, kemudian saya return, saya bisa menggunakan super, kemudian dot, baru jumlah. Seperti ini. Kalau saya jalankan sekarang, saya buat lagi instansinya. Sekarang saya panggil kucing 1, metodenya adalah jumlah. Berarti kan dia akan mengembalikan, jumlah ini harus ada self-nya ya. Sorry lupa. Oke, saya buat lagi instansinya. Kalau saya panggil sekarang metode jumlah, nah dia akan mengembalikan variabel yang ada di super kelasnya, yaitu jumlah, dengan menggunakan Boolean function super. Itu adalah Boolean function super. Jadi kita dengan menggunakan super ini, kita bisa mengakses atribut atau variabel dan kita bisa mengakses metodenya. Caranya adalah dengan mengetikkan super, baru dot, baru atributnya, atau metodenya. Seperti itu. Ini adalah contoh super dot, kemudian metodenya. Ini adalah contoh super dot, kemudian atributnya. Oke, itu aja pembelajaran kali ini. Kita udah belajar mengenai inheritance, cara melakukannya. Dan kita juga udah belajar mengenai method overriding. Dan kita juga udah bisa menggunakan Boolean function super. Lanjut, kita akan belajar mengenai magic method atau dunder method. Tetap semangat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.